Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Salsabila dengan NIM L0212011077. Di sini saya kan sedikit mempresentasikan mengenai metode rehabilitasi terumbu karang. Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Indonesia merupakan perairan yang mempunyai kekayaan jenis dan potensi terumbu karang terbesar di dunia. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara pengekspor terumbu karang pertama di dunia. Namun, saat ini terumbu karang secara terus-menerus mendapat tekanan berat akibat berbagai aktivitas manusia, baik di darat maupun di laut. Kerusakan terumbu karang di Indonesia meningkat pesat dan mencapai sekitar 30,4%. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah degradasi dan memulihkan kondisi terumbu karang. Adapun teknik rehabilitasi terumbu karang, yaitu beberapa upaya rehabilitasi terumbu karang yang telah dilakukan di Indonesia antara lain transplantasi karang, terumbu karang buatan, dan agresi mineral atau biorok. Transplantasi karang, salah satu teknik pelestarian atau rehabilitasi terumbu karang adalah dengan cara transplantasi karang atau pencangkokan. Transplantasi karang berperan dalam mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak atau untuk membangun daerah terumbu karang yang baru yang sebelumnya tidak ada. Beberapa metode transplantasi karang yang umum digunakan antara lain metode patok, metode jaring dan substrat, metode jaring dan rangka, dan metode jaring, rangka, dan substrat. Yang kedua yaitu terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan dapat menyediakan tempat bagi karang berkoloni dan berbagai jenis organisme laut. Contohnya, bola-bola atau reef ball dan bioriftek. Reef ball merupakan struktur berbentuk bola yang umumnya digunakan untuk membangun struktur karang buatan. Bioriftek adalah teknik perbanyakan karang dengan media tumbuh berupa patok kelapa yang menggunakan substrat alami yang terbuat dari tempurung kelapa sebagai tempat menempelnya individu baru. Ketiga yaitu akresi mineral atau biorok. Biorok merupakan teknik terumbu karang buatan melalui proses akresi mineral dengan menggunakan struktur kerangka kokoh yang dialiri oleh arus listrik bertegangan rendah. Teknologi ini memanfaatkan proses elektrolisis dengan adanya anoda dan katoda sehingga menyebabkan mineral terlarut dalam air laut membentuk endapan padatan mineral yang menempel pada struktur kerangka. Di sini saya akan lebih berfokus kepada metode transplantasi karang. Nah, beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada metode transplantasi karang yaitu yang pertama, bak menampung untuk aklimatisasi, kedua itu peralatan teknik transplantasi, yaitu seperti jangka sorong, GPS, termometer, refraktometer, sakcidis, gunting baja, ember, bola pelampung, media substrat, dan sarung tangan. Ketiga itu peralatan untuk pembersihan atau perawatan dan monitoring seperti alat pembersih, alat tulis bawah air, dan kamera bawah air. Keempat yaitu peralatan selam seperti fin, snorkel, dan tabung oksigen. Yang keenam itu jaring, dan yang terakhir itu tali pengikat. Nah, adapun alat tadi yang pertama itu rak atau meja transplantasi. Nah, rak atau meja transplantasi ini digunakan untuk meletakkan karang transplant atau bibit berfungsi sebagai nursery ground atau tempat penyiapan dan pembesaran bibit karang. Ukuran dan bentuk rak atau meja bervariasi disesuaikan dengan kemudahan dalam pemeliharaan dan pengontrolan. Umumnya berukuran 1 kali 1 meter dengan tinggi 30 cm. Setiap meja atau rak diusahakan hanya untuk satu jenis karang. Yang kedua yaitu substrat. Hal utama dalam pemilihan bahan substrat adalah tahan dalam air laut sehingga dapat menjadi media yang baik. Substrat yang digunakan untuk kegiatan transplant dapat terdiri dari substrat berbentuk lingkaran dengan diameter antara 10 hingga 15 cm atau kotak dengan ukuran panjang atau lebar antara 10 hingga 15 cm dengan ketebalan 3 cm. Pada bagian substrat, dipasang patok atau pipa dengan diameter 2 cm dan panjang 10 cm. Yang ketiga itu ukuran fragmen karang.
Fragmen karang adalah bibit karang yang akan digunakan untuk transplantasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan ukuran fragmen karang yang akan ditransplant yaitu fragmen dengan ukuran yang lebih besar memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi. Usahakan agar ukuran fragmen berkisar antara 5 hingga 10 cm. Ukuran fragmen di atas 10 cm mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih baik. Usahakan agar ukuran fragmen berdiameter di atas 10 mm. Ukuran fragmen diusahakan lebih besar dari ukuran mulut ikan pemakan alga. Yang keempat yaitu penempelan transplantasi karang. Jarak antara fragmen karang yang satu dengan yang lain harus disesuaikan dengan ukuran karang dan jenis karang, agar tidak terjadi persaingan antar karang. Transplant yang terpasang tidak stabil dapat menyebabkan terlepasnya transplant. Ini merupakan penyebab kegagalan utama dalam kegiatan transplantasi. Penempelan dapat dilakukan dengan semen, berbagai perekat seperti epoksi, paku, kabel pengikat seperti baja anti karat. Yang terakhir yaitu penandaan. Penandaan ini bertujuan untuk membedakan karang transplant yang berasal dari alam dengan karang hasil transplantasi sebelumnya. Tanda yang digunakan dapat berupa label permanen yang pemasangannya dilakukan bersamaan dengan pelekatan karang pada substrat dengan kondisi tidak mudah lepas dan tahan lama. Label dapat terbuat dari bahan plastik yang keras dan kuat atau dari bahan lain yang tahan air dengan tulisan yang terlihat jelas. Nah, itulah tadi mengenai metode rehabilitasi terumbu karang yang diterapkan di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.